botol kita tuh udah PPSU, dimana ketahanan botolnya sampai 2 tahun. Kalau biasanya botol-botol biasa tuh per 6 bulan harus ganti. Kalau botolnya Mamung tuh hemat, kita hemat budget. Yeay, bisa sampai 2 tahun. Hai, mau unboxing pompanya Mam Uung. Ini pompa barang goib yang selalu dinantikan mak-mak. Hah, baru datang tapi udah hilang semuanya. Emang apa sih kelebihannya pompa Mam Uung ini ya? Jangan-jangan nih pompa nggak cuma dipakai doang, tapi dicemilin juga nih sama mama. Oke, sekarang kita lihat ya, dalamnya ada apa aja. Yang pertama, dengan pompa di bawah harga 1 juta, kita udah dapat garansi. Nah, kartu garansinya ada di belakang ya. Jadi buat mama-mama kadang suka bingung nih, kartu garansinya di mana sih? Nah, ini ada di belakang ini. Oke, garansi kita adalah 1 tahun. Nah, lalu yang berikutnya kita cek, kita dapat ini tas. Ini tuh untuk pergi-pergi ya, untuk traveling gitu. Jadi enak banget, praktis banget, semuanya tinggal cemplungin sini. Jadi kita nggak berserakan gitu kalau dimasukin ke dalam tas. Lalu chargernya, ini kepalanya juga udah universal ya, jadi gampang banget. Ini chargernya. Nih. Terus dapet apa lagi nih? Ini dapat botol dot dan tutupnya. Nih, kayak begini. Lalu sekarang kita ke mesinnya ya. Nah, kalau pembelian pompanya Mam Uung itu langsung dapat 2 valve ya. Ini yang satu, ini yang satunya. Jadi udah dikasih cadangan. Karena untuk Mama Eping terutama, karena kan bener-bener bergantung banget sama mesin pompa. Jadi disarankan 2-3 bulan itu udah cek nih valvenya gitu. Kalau valvenya udah mulai robek gitu ya. Kadang tuh nggak kerasa ya. Kadang kalau kita pakai valve itu kan karena dia tuh kayak garis tipis. Jadi mami coba lihat nanti kalau dia misal udah kayak terbuka sedikit gitu, atau misal kadang dibuka gini ada kayak robekan, itu udah saatnya ganti. Karena ketika valve ini tidak diganti, itu juga akan mempengaruhi daya hisap mesin pompa kita. Nah, yang ditakutkan biasanya mama-mama Eping Mam gitu ya, yang eksklusif pumping, itu kadang tuh nggak kerasa. Pumping udah gitu-gitu aja, tapi karena ini valvenya robek, lama-lama kan daya hisapnya berkurang. Otomatis dia kerjanya jadi nggak maksimal dong, ini pompa. Nah, ketika kerjanya nggak maksimal, jadi mengosongin payudaranya juga nggak maksimal. Jadi ASI kita tanpa kita sadarin lama-lama bisa ikutan ngedrop. Itu yang paling ditakutin ya. Kita nggak sadar lama sadarnya. Ternyata begitu dicek valvenya. Jadi buat mama-mama di sini harus diperhatiin, mending kayak 2-3 bulan udah diganti aja. 3 bulan lah maksimal ya, untuk yang bener-bener Eping Mam ya, eksklusif pumping. Jadi yang tidak menetein anaknya dan fokusannya pumping aja. Valve ini maksimal 3 bulan harus diganti yang baru. Lalu botol kita, ini gede ya, botol kita gendut, gede 210, tapi sebetulnya ini bisa muat sampai 250 ml ya. Enak banget, dan botol kita tuh udah PPSU, dimana ketahanan botolnya sampai 2 tahun. Kalau biasanya botol-botol biasa tuh per 6 bulan harus ganti. Kalau botolnya Mamung tuh hemat, kita hemat budget. Yeay, bisa sampai 2 tahun gitu ya. Terus ini valve-nya yang satu dipasang di sini. Nah, ini ada tutup ya. Terus ada silikon. Silikon kita juga tebel ya. Nih kalau dilihat, jadi silikon kita tuh tebel. Kenapa kita kasih silikon kita tuh tebel? Karena biasanya ibu-ibu yang baru melahirkan tuh payudaranya masih sensitif banget. Kadang tuh kita mau senggol aja udah kayak sakit banget. Nah, makanya kita kasih silikon yang tebel supaya mama-mama juga terasa lebih nyaman. Dan silikon kita tuh ada bantalan di sini. Ini untuk membantu sebetulnya untuk kayak apa ya, relaksasi gitulah, kayak semacam mode masasnya juga gitu. Makanya kita kasih yang tebel supaya mama-mama lebih nyaman. Untuk ukuran corong bawaan ini adalah 24. Nah, mama-mama di sini kadang mungkin bingung ya, ukuran corong untuk puting aku berapa ya? Kan kita tuh ada 24, ada 27 dan ada 30. Jadi terjual terpisah ya yang untuk 27 dan 30-nya. Untuk mama-mama yang mau mengukur corong untuk tahu puting kita tuh ukurannya berapa supaya bisa pas gitu ya, itu bisa pakai uang koin. Nanti bakal diselipin ya di sini ya gimana cara ngukur corongnya. Gimana sih cara ngukur ukuran puting supaya pas dengan corong pompa kita? Siapkan koin, yang pertama koin 100 dan koin 500. Lalu kita gambar, ini untuk koin 500 setara dengan ukuran corong 28. Ini yang koin 100 setara dengan koin 24. Selanjutnya kita gunting lubangnya, lalu masukkan ke payudara kita, lalu kita cek ada bagian yang warna gelap ini lebih sekitar 2-3 mili ya.
Di sini nih, ada lebihnya ya, kelihatan ya. Nah, berarti ini ukuran corong yang pas untuk kita, yaitu 24. Kalau yang seperti ini lebihnya terlalu banyak, berarti ini terlalu besar. Corong Mam Uung 24. Nah, kalau dilihat dari samping begini ya, Mam. Kelihatan kan lebihnya ada 2-3 mili. Yuk, sekarang dicek kira-kira corong pompa kita udah tepat belum ya? Gitu. Nah, corong ini juga penting banget karena apa? Bayangin kalau semisal corong kita ini ternyata lebih kecil dari puting kita. Berarti puting kita itu yang masuk dia akan bergesekan di sini. Nah, puting yang bergesekan kan gini. Payudara itu kayak gini ya, Mam ya. Nih ya. Payudara itu saluran ASI-nya itu ada di bagian area yang berwarna lebih gelap. Ini namanya aerola. Payudara itu saluran ASI-nya ada di sini. Ini saluran-saluran ASI ya. Jadi ketika sebetulnya kita itu memompa begini, ini kan nanti dia akan ketarik nih. Nah, jadi yang tersedot itu sebetulnya dari aerolanya ini juga akan kesedot. Kalau semisal puting kita aja udah lebih gede dari ukuran corongnya, berarti yang masuk puting doang. Itu yang nanti bikin jadi sakit, jadi nggak nyaman, dan juga jadi pengosongan payudara nggak maksimal. Oleh sebab itu, untuk mama-mama yang mau memompa ya, ukuran corong harus benar-benar diperhatikan. Karena ini benar-benar berpengaruh sekali untuk kelancaran produksi ASI-nya kita. Gitu. Lalu di sini juga ada diafragma. Oh ya, aku sebutin dulu ya corongnya ya. Nah, ini buat corong yang mau upsize gitu ya. Jadi kan ini bawaannya ukuran 24. Nanti kalau mau upsize tuh kita corongnya terpisah begini. Jadi ini belinya terpisah ya. Kalau standarnya dari pompa Mam Uung tuh dapat yang ukuran 24. Tapi nanti bisa beli terpisah. Kalian dapat seperti ini, jadi nanti bisa dipasangin gini. Jadi langsung dapat begini ya. Ya, nah, begini ya Mam ya. Nih, cakep kan? Jadi bisa terpisah gitu. Nah, terus berikutnya kita juga ada ini diafragma sebutannya ya. Diafragma ini juga membantu untuk menghisap. Nah, kadang banyak yang ini bilang kayak gimana sih cara ngelepas diafragmanya. Kadang tuh kalau kita pasang di mesin gini, dia tuh suka nyangkut di mesinnya kita ini gitu. Jadi ketika dia nyangkut gitu ya, caranya tuh kita bisa cubit sedikit ini, dicubit terus kita tarik. Nah, biar dia bisa gampang terlepas. Jadi karena kalau di quick gini nanti nggak bisa, terus kalau dipaksa nanti takutnya robek. Jadi dicubit sedikit baru kita tarik begini gitu ya, diafragmanya. Terus apa lagi ya, kita sekarang masuk ke modenya. Jadi kan kita tadi udah bahas semuanya ini, sekarang kita masuk ke mode-modenya Mam Uung gitu. Kenapa sih pompanya Mam Uung tuh sepopuler itu? Banyak banget mama-mama yang suka dengan pompanya Mam Uung gitu ya. Karena memang pompanya Mam Uung itu dia hisapannya lembut banget dan suaranya dia itu nggak berisik. Jadi buat mama-mama di sini yang misal nih mau melakukan pumping di malam hari gitu ya, ini tuh suaranya itu lembut ya. Jadi bukan yang sampai nggak kedengeran gitu, bukan, tapi suaranya tuh lembut. Jadi tidak akan mengganggu suami maupun anak kita yang lagi tidur gitu ya. Dan lagi ini layarnya kita tuh udah LED. Jadi mami-mami nggak perlu takut kalau semisal pompanya malam-malam kita nggak perlu nyalain lampu gitu ya. Dengan pompa seharga Mam Uung LED ini udah juara banget ya. Kita coba nyalain ya sekarang ya. Oke, langsung nyalain aja. Jadi ketika kita menyalakan pompanya Mam Uung, kita itu pertama langsung di mode massage. Nah, ini mode massage ya. Jadi ada gambar tangan begini, itu mode massage. Mode massage kita itu berjalan selama 2 menit. Jadi nanti sampai 2 menit dia mode massage. Lalu berikutnya setelah mode massage dia itu akan langsung berpindah ke dual mode. Dual mode itu mode massage dan mode memerah. Lalu setelah dual mode ini baru nanti kita bisa sesuaikan. Kita mau ke mode yang hisap doang juga bisa. Ini yang mode hisap doang tuh gambarnya kayak tetek terus ada asinya begitu ya. Nah, kita sekarang bahas satu-satu ya. Jadi Mam Uung itu punya 3 mode. Oke, ada mode massage sendiri. Mode massage itu mode memijat gitu ya. Jadi itu mode massage ini digunakan untuk merangsang seperti hisapan bayi pada saat bayi itu merangsang supaya mamahnya dapat LDR. LDR itu let down reflex, dimana itu adalah hormon cinta. Jadi kalau ibu-ibu menyusui, ketika kita pas pompa atau kita pas lagi netein, terus kita merasa kayak payudara tuh cekit, terus kerasa kayak kesetrum, kerasa tiba-tiba kayak ser gitu ya. Terus pas kita netein sebelah, yang sebelahnya ikut mancur atau yang sebelahnya ikut netes-netes, itu yang disebut dengan LDR, let down reflex. Jadi itu adalah hormon cinta. Dimana ketika mama tuh merasa relax, mama merasa enjoy, mama merasa yakin kalau ASI-nya tuh pasti diproduksi dengan baik. Nah, itu yang memicu LDR. Jadi LDR itu
Kalau misal mama belum lihat video ini, lihat video yang di ASI Booster ya. Itu aku juga sebutin gimana sih caranya supaya bisa memicu hormon LDR itu tadi. Nah, terus dari mode LDR dari mode massas itu kan karena menyerupai hisapan bayi. Massas itu kan modenya gini ya, kalau mami dengerin ya. Drut gitu ya. Dan kita ada levelnya ya, ada level 1 sampai level 9 ya. Di mode massas saja kita ada level 1 sampai level 9. Cuma aku saranin kita nggak perlu sampai level terlalu tinggi. Gunakan aja di level 4, 3, 4 atau 5. Untuk mungkin yang mama baru melahirkan, pakailah di level 3 atau 4 itu udah cukup. Ya, nanti kalau makin lama payudaranya udah makin terbiasa gitu ya, baru kita tingkatin pelan-pelan. Nah, ini misal nih kita untuk merangsang LDR tadi kita pakai di level 4 gitu ya. Terus setelah 2 menit kita akan masuk ke mode pintar kita nih, si dual mode. Jadi enaknya pompa Mambung itu kita nggak perlu pencet-pencet. Di saat mode massas mau ke mode dual mode kita tuh nggak perlu pencet. Dia secara otomatis 2 menit dia langsung berubah sendiri. Jadi untuk mama-mama misal yang lagi kerja atau yang misal lagi di perjalanan gitu ya, jadi kita tuh nggak perlu lihat-lihat buat pencet-pencet begini, nggak perlu gitu ya. Dan paling kita cuma pencet tuh cuma merubah ini aja levelnya, mau level berapa gitu ya. Jadi ini mode pintar karena gini, menyusui gitu ya, menyusui itu kan ada ritmenya. Bayi menyusui itu ada ritmenya, dan ritmenya itu nggak selalu sama. Kadang bisa dia kecep terus dia sedot dalam, kecep sedot dalam. Ada kadang tuh kayak kecepnya lama, kecep terus bisa sedot dalam. Nah, ritme yang berubah itu tadi di pompa itu tidak ada, karena pompa ini barang mati. Tapi di pompanya Mambung ada. Jadi kalau kalian lihat di dual mode-nya kita, level 1, level 2, level 3 sampai level 9 itu modenya beda semua. Kecep-kecepnya itu misal kayak level 3 nih. Ya di level 3 tuh kalau nggak salah ya, itu dia nyut-nyutnya itu bisa 7 kali dan 1 kali hisapan dalam, atau 6 kali, kalau nggak salah 6 kali dan baru hisapan dalam. Nanti begitu masuk ke level 4 dia 5 kali kecep 1 kali hisapan dalam gitu. Jadi ini benar-benar untuk merangsang LDR, untuk mengosongin payudara. Dia tuh bagus banget karena dia benar-benar mengikuti sesuai dengan irama bayi nyusu. Rata-rata kalau kita lihat pompa-pompa yang lain itu modenya sama dari awal sampai akhir ya. Kalau kita mau mode massas ya massas gitu aja, paling kita naikin levelnya doang. Levelnya itu kan buat nyedotnya ya, lebih dalamnya. Tapi kalau di Mambung tuh bener-bener kecep terus sedot dalam, kecep sedot dalam. Nah, perubahan ritme itu tadi dengan cara memainkan ritme itu tadi itu sebetulnya merangsang kita cepat dapat LDR supaya lebih cepat juga untuk ngosongin payudara. Dan cepat juga untuk meningkatkan produksi ASI. Karena sesuai prinsip ASI, semakin sering dikosongin, semakin sering juga akan diisi kembali, semakin sering di reload gitu. Makanya kenapa pompanya Mambung itu banyak banget yang suka, karena ya itu tadi loh, dia tuh benar-benar hisapannya lembut. Dan dia suaranya itu juga nggak berisik gitu ya. Suaranya tuh juga enak lah kayak gitu didengar ya. Tadi kalian mungkin dengar suaranya tuh masih enak. LED. Terus habis gitu ada garansinya, di bawah harga ini masih ada garansinya. Botolnya gede, dapat PPSU lagi. Jadi itu kayak kalian beli segitu dengan harga segitu, ini kayak wow banget gitu. Nah, terus apalagi ya, kita udah sebutin itu mode-modenya. Oh, untuk penggunaan pertama gitu ya, mami-mami kalau misal datang pertama itu tolong ini disteril dulu, dicuci dulu. Jadi jangan lupa dipakai. Dan juga ini dicas dulu ya. Dicasnya itu sampai gimana? Ini kan, nah ini hijau gini biasanya tuh ya, memang dari kita tuh pasti udah dicek sebelum kita kirim ke mami-mami, itu pasti udah di QC dulu. Tapi alangkah baiknya tetap mami-mami cek dulu, dicas, karena biarpun ini warna hijau, biasanya pas kita cas itu dia masih ketip-ketip. Jadi nanti ngecasnya itu sampai hijaunya itu berhenti gitu ya mami ya. Ini jadi udah dijelasin tadi ya keunggulan pompanya Mam Uung. Dari modenya dia tuh benar-benar pompa pintar yang modenya itu menyerupai dengan cara bayi menghisap di payudara. Jadi harapannya ketika ini bisa menyerupai bayi menghisap di payudara, payudara kita itu bisa terkosongin dengan baik, kita bisa dapat LDR, sehingga suplai ASI kita, produksi ASI kita juga akan tetap terjaga dan membantu mami-mami yang lagi mobile, lagi kerja, nggak perlu bingung nanti takut ASInya begini dan begitu gitu ya Mam. Dan satu lagi spare part yang disukai mami-mami, tada, tutup botolnya sekarang udah ada. Jadi buat mami-mami yang misal nih habis pompa, ini bisa dibeli terpisah, langsung ditutupin begini. Jadi ASINya langsung disimpan di botol ini. Itu dia pompanya Mam Uung. Jangan lupa ada garansinya.
Kalau misal kalian bingung-bingung, boleh langsung menghubungi kontak yang ada di garansi di sini juga. Yang pertama, kita siapkan sabun cuci botol, usahakan yang aman untuk digunakan oleh anak-anak. Lalu kita gunakan spons untuk botol dan spons untuk mencuci bagian yang lain. Lalu siapkan capitan, baskom bersih, baskom yang berisi dengan air panas mendidih. Cuci mulai dari botol. Pastikan mencuci bagian selipan-selipannya juga ya, Mam. Silikon, diafragma, valve. Nah, bagian valve jangan terlalu keras karena bagian ini sangat sensitif sekali, Mam. Jadi, jika memang kita tidak bisa menjangkau dengan ini, kita bisa menggunakan jari kita. Selesai. Lalu bilas menggunakan air biasa hingga busa-busanya bersih. Selanjutnya, untuk bahan selain silikon, kita bisa merendam ke dalam air panas yang sudah mendidih selama 4 menit. Setelah 4 menit, sisihkan ke dalam wadah yang bersih. Bahan-bahan yang silikon kita bisa mencelupkan saja ya, Mam, ke dalam air panas.